mendasar adalah bagaimana menguasai diri kita. Penguasaan diri ya supaya intinya. tidak panik. Jadi prinsipnya sama seperti kita mau snorkeling menggunakan masker ini. Jadi penggunaan maskernya harus bagus, rapat supaya tidak mengganggu ketika kita di bawah air. Jadi nanti kalau alat yang begini harus digunakan pribadi ya, Mas. Karena memang alatnya ada di kantor ya, biasanya kita juga menyesuaikan lah. Karena tidak sesuai dengan bentuk muka itu kan ada yang kurang nyaman dan sebagainya begitu. Nah, ini sebenarnya kalau ini waktu menyelam soalnya tidak digunakan, cuma kalau kita naik ke permukaan itu bisa kita menggunakan ini. Tapi dengan catatan mungkin kalau udara di dalam sini sudah terbatas atau bagaimana, jadi kita pakai itu. Bisa juga ini namanya BCD buoyancy apa gitu dokternya. Nah, fungsinya tombol merah itu untuk mengisi udara di sini. Outletnya pas ngomongin. Gitu. Jadi pas kita mau berada di permukaan ataupun dari bawah mau ke atas. Terus untuk ini bisa fungsinya bisa ditiup manual. Jadi kalau udara di dalam sini sudah habis, kita bisa mengisi ini dengan meniup ini. Nah, dua fungsi merah dengan abu-abu. Ini untuk mengeluarkan, ini untuk mengisi. Jadi ini kenapa merah? Karena kalau ini ditekan di bawah air, itu yang pertanda bahaya. Artinya dalam artian tidak boleh sembarang ditekan, karena bisa langsung naik. Jadi ini untuk mengisi udara. Kalau untuk naik kita bisa menggunakan kayu saja. Kemudian ini kalau mau pas turun, posisi ini kita angkat ke atas atau sejajar dengan kepala. Jadi harus gini. Nah, harus gini supaya kenapa? Kita harus tegak lurus begini biar bisa turun. Gitu. Kalau begini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pas turun kaki di bawah, kan ada beberapa cara yang untuk masuk ke air itu, ada yang dicekol, ada yang melangkah, ada juga jalan kalau di pantai begitu. Yang paling cocok buat pemula yang mana? Yang cocok melangkah aja. Melangkah. Ketika melangkah, kalau nggak tenggelam sampai batu nanti Pak. Posisi tangan kanan itu berada di belakang kepala. Kalau gimana? Menghindari, kalau mau menyelam. Nah, kalau mau turun. Kalau mau turun. Kalau mau turun jadi gini. Posisi ini di sini untuk menghindari benturan kepala dengan ini. Kemudian posisi tangan ini memegang masker supaya tidak lepas mana-mana. Supaya tidak lepas lah. Terus apa lagi ya? Yang jelas penggunaan itunya. Penggunaan ini yang kuning itu adalah cadangan. Jadi digunakan hanya untuk situasi dan kondisi tertentu. Artinya kalau misalkan ini gangguan atau ada teman yang membutuhkan di dalam air, misalkan temannya sudah habis duluan, bisa menggunakan biarin aja kalau itu. Ini kan kawan sekali. Saya menjelaskan secara teori, tapi kalau prakteknya ya coba sendiri ya. Trial and error sendiri aja. Begitu. Gigit juga itu, digigit. Ya, disesuaikan dengan mulut. Itu saja. Kemudian untuk penggunaan pemberat biasanya itu 10% dari berat badan. Berat badan. Kalau Masnya? Saya 70 berarti 7 kilo beratnya. Terus biasanya ya, tapi kalau untuk pemula biasanya harus lebih berat karena susah untuk turun. Susahnya itu karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa biasanya sudah badan kita kan sudah bisa menyesuaikan dengan kita mau turun atau feeling buoyancy-nya sudah ada. Kita kadang tidak di atas sekarang kita mengambang begini tidak jatuh atau tidak naik, bisa ngapung. Model ikan lah. Meskipun si pelampungnya ini keadaannya nggak ngembang gitu, tetap susah turun ke bawah itu susah gitu. Ya, itu sudah istilahnya kalau tekniknya sudah menguasai buoyancy-nya itu, keseimbangan di bawah itu. Kalau di teori atau materi selam dasar itu kita harus bisa berdiri di ujung fin di bawah, terus bisa duduk bersila begini tapi melayang tidak
itulah teorinya. Cuma ini untuk sekedar pengenalan, nanti kita di sebelah atas saja biar nggak terlalu panik. Oh iya iya. Baru nanti kalau udah Nggak ada hiunya lah pokoknya. Terus